Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya anak-anakku kelas 6 MIA Sakinah? Berjumpa kembali bersama Bapak dalam pembelajaran jarak jauh teknologi informasi dan komunikasi. Baik, kali ini kita akan mempelajari tentang bahasa pemrograman ya. Nah, apa sih bahasa pemrograman? Nanti Bapak akan jelaskan seperti apa bahasa pemrograman itu. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba mempelajari dulu yang sederhananya, yaitu HTML ya, HTML di Notepad. Nah, seperti apa sih HTML? Nah, HTML ini sendiri adalah bagian dari bahasa pemrograman yang sederhana, atau bisa dibilang basicnya lah ya. Basicnya nanti kita akan pelajari yang sederhananya. Nah, ini basicnya itu di HTML. Oke, lalu seperti apa sih? Mungkin kalian bertanya-tanya, HTML itu seperti apa? Nah, kali ini Bapak akan coba perlihatkan dulu kepada kalian apa itu HTML ya. Oke, di sini kalau misalnya di bukunya itu mungkin tidak ada ya, karena Bapak di sini mengambil yang salah satu jenisnya saja. Karena kalau di buku misalnya langsung ke bahasa pemrograman, nah Bapak akan cobakan dulu kepada kalian. Mudah-mudahan bisa dimengerti lah ya. Oke, pengertian dan fungsi HTML. Nah, kepanjangannya dari HTML sendiri yaitu Hypertext Markup Language ya. Nah, ini kita lihat singkatannya, yaitu bahasa pemrograman standar yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web. Nah, jadi kita kalau saat ini mungkin akan mempelajari gimana sih cara membuat halaman website. Jadi website itu mungkin sering sebetulnya sama kalian juga digunakan ya, seperti website Google itu website, terus Wikipedia, misalnya kalau kalian nyari YouTube juga itu adalah sebuah website ya, platformnya. Nah, kalau ini kita lebih ke tampilan. Nah, sekarang seperti yang sedang kalian lihat nih di sini ada nawadwipa.co.id. Ini adalah sebuah website. Misalnya kalau ada juga yang seperti ini, misalnya website tentang katalog baju gitu ya, katalog baju branded, atau misalnya kalian pengen, hari ini aku pengen lihat baju-baju yang lagi hits apa sih. Nah, misalnya kalian katalognya dilihat di sebuah internet, dibuka situsnya, websitenya. Nah, itu kan kalian berarti sedang membuka sebuah website. Nah, website itu dibuat dan dirancang sebetulnya, jadi tidak langsung jadi gitu. Nah, prosesnya salah satunya adalah menggunakan HTML, yaitu Hypertext Markup Language. Oke, langsung saja mungkinnya kita akan coba mulai seperti apa sih prakteknya HTML itu. Kita akan buat yang sederhananya saja dulu. Seperti ini nih, kalau kalian lihat banyak teks kan. Nah, ini teks ini tidak langsung di copy kemudian di paste atau di paste di sini, enggak, tapi menggunakan bahasa pemrograman, atau yang bilangnya adalah biasanya disebutnya singkatnya adalah script ya. Oke, nah kita lihat contohnya di sini nih. Nah, ini adalah HTML, ini adalah scriptnya nih, bahasa pemrograman. Nah, kalau kita lihat di sini mungkin pusing ya, ini apa sih doctype, HTML, public. Nah, ini ada artinya. Nah, yang bisa mengartikannya siapa? Hanya mungkin orang-orang yang belajar di ilmu komputer, di IT ya, di bidang IT, di teknologi informatika. Nah, mungkin itu yang mereka pahami, yaitu seorang programmer biasanya. Oke, yang memprogram sebuah kalau bisa bikin aplikasi, bikin games, atau bikin website, itu adalah tugasnya dari seorang programmer, dan biasanya menggunakan HTML atau script. Nah, scriptnya sekarang kita menggunakan HTML dulu, basicnya lah ya. Terus ada head, meta name, ini apa sih? Nah, kalau kita lihat di sini kan ini udah sangat lumayan tinggi juga gitu. Nah, kita di sini hanya mempelajari yang sederhananya saja. Oke, langsung saja. Yang harus kalian butuhkan berarti adalah sebuah Notepad, aplikasi Notepad. Nah, Notepad itu biasanya sudah ada di setiap komputer atau PC yang terinstall ya. Kalau misalnya kalian menggunakan yang Windows 2010, 2008, tinggal ke mesin ini aja, ke kaca pembesar ini, search. Kalian tinggal klik search, kemudian ketik saja Notepad ya, catatan seperti ini. Nah, kalian pasti sering lah ya, atau pernah lihat gitu yang seperti ini. Oke, kita buka. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya. Kalau bagi yang komputernya misalkan di bawah Windows 10 atau 8, misalnya Windows 7 gitu, Windows 7, silahkan kalian buka di Start program. Nah, di situ nanti ada aksesoris ya, ada aksesoris. Nah, kalian klik aksesorisnya, kemudian cari, scroll, mungkin di bawah ada tulisan Notepad, silahkan di
buka gitu. Notepadnya notepad yang ini karena sekarang jenis notepad juga ada notepad plus juga. Nah sekarang mungkin berkembang, tapi kita gunakan notepad yang bawaannya saja. Oke, seperti ini tampilannya. Kita langsung ya, kita coba praktekannya nih seperti apa. Jadi bahasa pemrogramannya atau Bapak mungkin lebih supaya tidak berlibet gitu ngomongnya, jadi Bapak katakan skripnya ya. Nah skripnya di sini kita coba pertama itu adalah di keyboard kalian coba cari tanda kurung seperti ini ya, ditekan shift kemudian tekan tanda kurung. Itu adanya di keyboard dekat huruf M, tepatnya di koma. Nah ada ya tanda kurungnya seperti ini, terus kita ketik saja HTML kemudian tutup kurung. Nah ini adalah langkah awal untuk pembuatannya. Nah HTML ini jadi ada awalan dan ada akhiran, atau istilahnya ada bukaan dan ada penutupannya. Jadi HTML ini harus kita tutup nih. Caranya seperti apa? Kita enter saja dulu, enter. Ya, kurang lebih segini lah ya. Sesuaikan. Kemudian kita tutup sama, ketik lagi tanda kurung ini. Kemudian, nah untuk penutupan kita harus menggunakan garis miring atau slash ya, adanya di dekat shift tanda tanya sebelah kanan. Kalian tinggal klik saja, klik saja seperti ini. Nah ini tanda kurungnya, kemudian ketik lagi HTML. Nah untuk penulisannya sendiri sebetulnya boleh huruf besar semua, kapital juga boleh. Nah Bapak lebih senang hurufnya kecil aja lah ya. Oke, seperti ini HTML. Kemudian kita buat lagi ke arahkan sini, kita klik. Kita buat yang keduanya adalah head. Ya, head kepala seperti ini nih, head. Nah, kemudian di head sini, ini fungsinya untuk apa? Nanti Bapak akan perlihatkan kepada kalian headnya di seperti apa. Nah, kita ketik di head sini, kita beri lagi tanda kurung seperti ini. Kemudian kalian ketik title, ya. Title itu artinya judul. Nah, kita akan mengetikkan judulnya. Judulnya di sini spasi, kita ketik saja misalkan latihan 1. Oke, latihan 1. Kemudian spasi lagi, kita tutup. Tutupnya nah di sini, bukan di bawah lagi. Tapi kita tutup di sini karena apa? Hit di sini title-nya dia berjaraknya di sini nih, tidak di bawahnya ya. Nah, karena dia melanjutkan. Nah, kita ketik lagi seperti ini, kemudian tutup pakai garis miring. Nah, kita ketik title. Nah, ini ditutupnya. Jadi pembukaannya di sini, title-nya. Kemudian kita tutup di sini untuk menutup latihan 1. Oke. Kemudian kita arahkan ke bawah. Boleh di enter saja, di enter, nggak apa-apa, HTML-nya turun. Kemudian kita ketik lagi, kita panggil scriptnya yaitu body. Nah ini bodinya. Oke. Kemudian kita arahkan ke bawah di sini nih, dekat HTML, di atas HTML kita tutup. Ya, kita tutup body. Seperti ini kita tutup. Nah, body ini yang kosong ini, nah disinilah kita akan mengisikan konten di website kita nantinya. Jadi isinya ada apa aja di sini nih, di body. Oke, sekali lagi isi yang kita buat di sini semuanya di body. Nah, kita coba saja ya, kita ketik di sini nih misalnya di body ini. Nah, di bawahnya kita kasih ruang 1 kali, enter lagi. Kemudian kita ketik huruf besar semua, web pertama saya, misalkan seperti ini. Oke, web pertama saya. Nah, sekarang di sini kita sudah bisa melakukan penyimpanan. Jadi harus kita save dulu untuk mengetahui hasilnya. Oke, kita save dulu. Nah, save-nya kita lihat di sini ada file, kemudian ada save dan save as. Nah, kita pilih yang save aja ya, karena kita belum melakukan saving sebelumnya. Jadi kita klik save. Nah, diarahkan di sini. Silahkan nanti kalian buat di foldernya, buat kalian folder sendiri, boleh di mana aja terserah. Yang penting mudah untuk kalian cari, misalkan di local disk D kalau punya kalian, di E silahkan. Kalau Bapak untuk contoh ini Bapak gunakan di dokumen saja,
Yang kosongnya Bapak cari dulu ya, misalnya di dokumen saja. Terus Bapak bikin new folder, folder baru dulu. Kalau misalnya yang Windows-nya tidak ada new folder, kalian tinggal klik kanan di kosong di sini, klik kanan, new, kemudian klik folder ya. Nah, nanti dia muncul seperti ini. Kita ketik saja foldernya adalah latihan HTML. Nah, latihan HTML. Oke, ini satu foldernya huruf besar. Double klik. Nah, ini kosong kan? Nah, kosong sini kita isikan file name-nya. Lihat, file name-nya kita rubah. Huruf kecil, caps lock-nya kita hapus. Kita ketik saja latihan spasi 1. Nah, latihan spasi 1 jangan langsung di-save. Jangan dulu langsung di-save, tapi kita kasih titik. Oke, kita kasih titik, kemudian kita ketik HTML, titik HTML. Nah, ini adalah extension-nya. Kan kalian suka lihat extension itu JPEG ya, terus doc. Nah, ini adalah extension-nya. Di sini kita rubah. Kalau belum kita rubah, dia extension-nya adalah dokumen ya, txt. Kita rubah menjadi HTML. Supaya apa? Supaya nanti ketika kalian melakukan save, itu berubah menjadi browser. Contoh seperti ini, misalnya Bapak save ya. Klik, oke, selesai, sudah di save. Nah, kita buka foldernya, kita buka folder, cari folder yang sudah kita tadi saving. Bapak tadi di dokumen ya. Kalian cari di drive mana, makanya kata Bapak silakan masukkan dulu di drive yang mudah dicari, jangan terlalu lama. Jadi kalian misalnya mau di dokumen, silakan klik dokumen, kemudian kita cari tadi ada nggak latihan HTML. Nah, ini ada latihan HTML, kita double klik. Nah, inilah hasilnya, berubah menjadi browser Chrome karena Bapak menggunakan mesin pencariannya itu Chrome ya. Kalau misalnya yang kalian menggunakan Mozilla, mungkin akan berubah menjadi Mozilla, atau yang kalian menggunakan Opera, terus ada lagi apa namanya, bawaannya yang Microsoft Edge, itu ada Explorer juga ada. Oke, di sini kebetulan Bapak menggunakan mesin pencarian adalah Chrome ya di sini. Nah, ini extensionnya sudah benar. Kalau misalnya tiba-tiba bukan seperti ini, bukan jadi Chrome, jadinya seperti txt, Bapak akan ulangi ya, Bapak akan ulangi savingnya. Misalkan nanti di percobaan yang selanjutnya dia akan berubahnya nanti menjadi teks seperti dokumen ya. Oke, kita coba buka saja, kita buka, klik. Ini juga tidak terhubung ke internet, tidak apa-apa sebetulnya karena kita masih offline sistemnya. Karena kalau terhubung ke internet kita harus menggunakan host ya, jadi harus di hosting dulu. Nah, ini kita menggunakan offline-nya. Kita double klik. Oke, kurang lebih. Nah, seperti ini hasilnya. Web pertama saya. Jadi kita cek ya di sini. Bapak cek di notepad-nya. Nah, ini di notepad-nya ada seperti ini. Web pertama saya, web pertama saya. Nah, sekarang Bapak akan edit. Bapak pengen mengeditnya, misalnya dia ada tampilnya di tengah. Pengen ke tengah nih, caranya seperti apa? Nah, untuk bikin ke tengah kita tinggal klik di sini, di atasnya. Kalau tengah itu dalam bahasa Inggrisnya adalah center, sama seperti di Microsoft Word ya. Center, kemudian kita tutup di bawahnya. Kita tutup saja di bawah sini. Center. Kemudian kita save file, save lagi. Nah, sudah. Nah, kalau udah save awal tadi, tidak akan kembali lagi ke yang tadi tampilan kotak dialog untuk saving, tapi langsung. Nah, sekarang kita cek perubahannya di sini. Pak, kok belum berubah sih? Nah, untuk perubahannya kita refresh, boleh di refresh seperti ini, atau kalian klik di sini satu kali sampai dia terblok, kemudian enter. Nah, dia sudah pindah menjadi ke tengah. Nah, sekarang Bapak ingin memberikan lagi kepada kalian tutorial bagaimana merubah, misalnya ini pengen jadi bold, ini pengen jadi tebal, miring, lalu ada garis bawah. Oke, kita coba buat caranya seperti ini. Yang pertama, kita arahkan saja kursornya di depan huruf web ini, kita coba arahkan. Kita bikin scriptnya adalah B. B itu untuk bold ya. B itu untuk bold, kemudian kita tutup. Tutupnya jangan di sini. Kalau tutupnya di sini dia akan tebal seluruhnya. Dia akan menebal seluruhnya. Jadi kita tutupnya di sini. Bapak pengen tutup di sini saja, tab B, tutup.
Nah, yang pertama, terus ini yang tulisan pertama, Bapak akan bikin jadi miring hurufnya, yaitu scriptnya I. Oke, scriptnya I. Kemudian kita tutup di belakang huruf A pertama, kita tutup I. Oke. Kemudian di sini di sayanya juga Bapak pengen jadi ada garis bawah atau underline, kita panggil U scriptnya. Kemudian di ujungnya kita tutup. Oke, setelah itu kita save ya, kita file. Nah, lalu seperti apa? Kita pengen tahu gimana kalau udah di save itu tandanya seperti apa? Tandanya seperti ini, kita lihat di dekat latihan 1 itu ada simbol bintang. Nah, artinya ini belum di save ya, artinya belum di save. Makanya kita klik file lalu kita klik save, maka dia akan hilang tuh. Oke, bintangnya dia sudah hilang. Nah, sudah tersave, kita cek perubahannya seperti biasa. Boleh di refresh saja langsung ya, muat ulang, refresh. Nah, ini hasilnya. Ini bold, kemudian yang ini menjadi miring, dan ini menjadi underline atau garis bawah. Nah, sekarang selanjutnya kita coba buat lagi variasi aneka hurufnya menjadi apa namanya, font size-nya, ukurannya ya. Untuk ukurannya kita coba. Nah, di sini kita blok saja, blok seperti ini. Kita blok, terus klik kanan, copy, atau di keyboardnya boleh CTRL-C ya, klik kanan, copy. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita pastekan ya, klik kanan, paste atau paste, enter lagi, klik kanan, paste. Nah, jadi sudah ada 3. Kemudian kita save ya, kita save. Nah, hasilnya kira-kira seperti apa? Mungkin kalian akan berpikir hasilnya akan sama ke bawah, web pertama saya, web pertama saya, web pertama saya. Namun sebetulnya kalau kita tidak menutup script paragraf, maka dia akan melanjutkan. Jadi panjang aja gitu ke kanan. Kita tes ya. Tadi sudah di save, kita cek benar atau tidak. Ah, web pertama saya, web pertama saya, web pertama saya. Jadi hasilnya adalah dia melanjutkan aja, paragrafnya lurus. Jadi cuma ada 1 paragraf. Padahal di sini kita sudah enter karena yang terpenting dari script itu bukan dari hasil sini, tapi memang ada lagi yang harus dipanggil kalian, yaitu untuk menentukan paragrafnya. Jadi kita boleh tampilkan huruf P. Nah, itu boleh di ujung sini atau di awal. Nah, misalnya Bapak akan ambil di awal sini ya. Nah, di depan script B kita pakai P seperti ini. Ini boleh. Atau di sini kita tes ya, berhasil atau tidak. Kemudian yang ini. Oke, nah ini tidak perlu ditutup. Tidak harus ditutup, langsung kita save saja. Kita cek perubahannya. Oke, dia sudah berubah ya. Jadi betul, kalau mau melakukan paragraf, menentukan paragraf itu harus menggunakan P, script bukaan P, dan tidak harus ditutup. Oke, selanjutnya di sini kita rubah ya, yang web pertama saya ini, tulisan keduanya kita rubah yang webnya menjadi nama, caps lock ya, nama huruf besar semua, nama. Kemudian yang pertamanya kita ganti menjadi nama saya. Nah, yang saya ini kita ganti menjadi nama kalian masing-masing. Yang Bapak ya tulis saja nama kalian, Satria. Oke. Kemudian yang ketiga di sini hobi. Klik hobi, hobinya, hobi saya. Nah, kalian ketik hobi kalian apa di sini. Hobi saya misalnya Bapak makan. Makanya besar, yang gede Bapak. Oke, hobi saya makan. Nah, kemudian kita save. Hasilnya nanti seperti apa? Kita cek. Oke, seperti ini ya. Web pertama saya, nama saya Satria, hobi saya makan. Nah, kita cek di sini ya. Berarti sudah tepat ya. Dia berubah. Oke, selanjutnya mungkin ini yang terakhir. Bapak akan coba merubah apa namanya, ukurannya ya, ukuran dari fontnya. Nah, kita ambil di sini saja, kita coba dulu ya, yang satu ini dia berhasil atau tidak. Di depan P kita masukkan scriptnya seperti ini, maaf, huruf kecil H3. Oke,
Kemudian kita tutup di paling belakang. Kita tutup di paling belakangnya. H3 juga. Kita tutup. Oke, lalu kita save hasilnya. Kita cek satu dulu ya. Oke, dia berubah. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita cek lagi. Nah, di sini terbawa ya semuanya. Kemudian kita klik lagi, berarti itu sudah berhasil. Kita H2. Nah, kita tutup di ujungnya juga scriptnya H2. Kemudian terakhir kita tentukan H1. Kita tutup lagi di sininya. Kita tutup H1 juga. Oke. Kemudian kita save. Kita cek hasilnya, refresh. Nah, seperti ini kurang lebih. Jadi di sini tuh penentuannya adalah H3 itu lebih kecil, H2 itu sedang, nah H3 itu akan lebih besar. H1 itu akan lebih besar. Jadi kalau angkanya semakin besar, mungkin akan teksnya menjadi semakin kecil. Ya, seperti itu biasa mungkin ya pemanggilan script dari font size-nya. Kita coba saja misalnya kita cek gitu di sininya H10. Nih, untuk pembuktiannya H10. Tutup, kita save. Lalu kita cek. Nah, dia lebih kecil kan? Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kita kembalikan saja menjadi H3 lagi. H3, tutup H3. Kemudian kita save hasilnya. Oke. Nah, ini saja pelajaran yang kita pelajari untuk hari ini mungkin ya. Jadi kalian sudah bisa membuat script gitu ya, script ini untuk ditampilkan di website ya. Jadi ini bahasa pemrograman yang sederhananya sebetulnya. Kalau misalnya kalian merasa bingung seperti itu, ini harus diperhatikan baik-baik karena ini harus kita belajar untuk fokus, kemudian berpikir secara logis ya, logikanya itu harus jalan gitu, dimana kita harus menentukan penutupannya seperti ini, head, title, terus kita tutup lagi title, bodinya kita tutup lagi body, HTML kita tutup body, kita tutup HTML, untuk ke tengah center kita tutup center. Jadi di sini Bapak baru memberikan kepada kalian yang pertama yaitu title-nya, script title, kemudian script center untuk ke tengah, kemudian script font size ukuran, lalu script paragraf, lalu yang selanjutnya adalah script untuk tebal, miring, dan garis bawah ya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini. Insya Allah untuk jika minggu depan masih ada waktu untuk mempelajari lagi, kita akan mempelajari bagaimana mungkin penentuan yang lainnya, editing yang lainnya ya dari sini. Oke, itu saja mungkin bisa Bapak sampaikan untuk materi kali ini. Mohon maaf apabila dalam penjelasannya masih banyak kekurangan atau kurang jelas kalian pahami. Jadi pelan-pelan saja diikuti, insya Allah kalian bisa. Oke, tetap semangat, selalu berdoa kepada Allah, jaga jarak, makan makanan yang bergizi, cuci tangan jangan lupa yang bersih ya, supaya kita terhindar dari wabah penyakit apapun. Dan terakhir, ini tugasnya tidak harus dikumpulkan, tidak harus didokumentasikan, tapi kalian latih saja. Kalian latihan dulu ya. Mungkin juga bisa jadi nanti pas kalian ujian praktek TIK, bisa jadi ini yang akan Bapak teskan, cara membuat website atau script. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan kali ini. Semangat anak-anakku kelas 6. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.